Welcome back to Siput Hutan. Ini lagi. Siput Hutan. Jadi siapa bilang punya RC keren itu nggak ada masalah? Ya. Siapa bilang RC mahal itu nggak ada masalah? Siapa bilang RC full upgrade itu nggak ada masalah? Ada masalah. Siapa yang bilang nggak ada? Siapa yang bilang semua itu PNP? Atau enak kalau beli itu PNP, all about PNP, itu nggak mungkin ada masalah. Siapa yang bilang? Bener nggak? Iya. Iya, karena semua masalah itu timbul gara-gara upgrade. Ya, kalau upgrade itu banyak juga yang jadi masalah. Bener. Di samping kita berdua ini adalah RC yang nggak pernah salah. Siapakah RC ini? RC ini namanya Goblin. Ya, buat kalian semua yang baru nonton, jangan lupain. Ya, kamera 2. JNT lagi ada promo cari agen. Jadi buat kalian yang mau cari kerja tambahan, jangan lupa langsung klik di bio atau hubungi nomor ini karena JNT lagi buka lowongan atau buka kemitraan agensi besar-besaran. Jadi saatnya mencari cuan di tengah pandemi. Lanjut. Jadi RC ini adalah RC yang nggak pernah salah karena namanya Traxxas. TRX4. Setuju ya? TRX4 tanpa masalah ya? Jadi TRX4 itu one of the best RC in the whole world yang tidak ada masalah. Semuanya serba dipikir dan dihitung dengan cermat sampai dia di-upgrade. Iya. Ya. Ketika di-upgrade kan pabriknya nggak mikir. Enggak. Ya kan dia pabriknya tidak mengharapkan kita melakukan upgrade. Iya. Yang diharapkan oleh pabrik untuk upgrade itu kan cuma satu ya, stok ya. Hardness stoknya bisa diganti, dia kan jual bla bla bla. Lalu dia cuma jual spare part dan beberapa link besi yang lebih kuat tapi ya kurang lebih sama. Jadi upgrade-nya ini dari pihak ketiga, bukan dari Traxxas sendiri atau gimana? Enggak, jadi kita menggunakan pihak ketiga. Kebanyakan ya Integi dan beberapa brand-brand besar ya, bukan yang kita pilih itu bukan yang murah loh. Tapi ternyata jadi banyak masalah. Jadi di episode lalu masalah itu timbul gara-gara berat RC yang terlalu berlebihan. Iya. Dan karena kita sudah spending a lot of money untuk RC ini, kita nggak beliin busa yang mahal. Kita pakai busa konde, betul ya? Iya. Busa konde itu murah, meriah, mewah. Ya, terbukti kalian lihat. Hah? Terselesaikan? Terselesaikan. Iya. Terbukti kalian lihat sudah tidak kempos. Kalau kalian tanya enak atau enggak, jelas lebih enak. Karena profile ban jadi lebih maksimal untuk grip di tanah. Ya. Setelah kita ganti busa konde, kita pikir tidak ada masalah. Ternyata ada masalah yang timbul. Apa masalahnya? Hitam-hitam. Motor ini. Iya, dinamo. Jadi karena ini ya juga mungkin kalau menurutku sih T-nya kurang besar. Iya. Karena dengan RC segede gini, ini berapa kilo ini? lebih dari 10 kilo. Lebih. Kapan hari itu sudah 10,2. Jadi ya memang ini berat ya. Ini ngawur ini loh. Jadi ya kenapa kok bisa berat? Yeah. Kenapa kok bisa berat ya? Ya dalam kesempatan ini coba kita lihat lah. Kita buka lah. Pakai metal. Ini ya RC ngawur lah. Iya. RC-nya siapa ini? Tim RC apa sih ini? Ya ayo. Ini tim RC Siput Hutan ini. Gak jelas ini. Bodinya sendiri Jadi kilo ini? bodinya ini udah berat banget. Ini hard body Injora ya. Kalau kalian tanya kok bisa masuk di Traxxas, linknya diganti enggak. Tapi wheelbase kita coba ya supaya bodi ini masuk. Bodi ini sudah di custom roll kit sama Mas Pujo Asmoro. Yang di Magetan itu? Iya. Medion. Itu masuk Magetan. Masa sih? Oh. Jadi kenapa kok jauh-jauh ke Mas Pujo? Karena dialah salah satu yang bisa custom bracket atau roof rack besi teringan. Iya. Iya, nggak ada lain. Ini kalau beli roof rack pabrikan, waduh, tambah nggak bisa naik karena berat. Ya. Kalau yang ini agak lumayan ringan sih. Nah, untuk beli body kayak gini, ya ini ada dijual di official store Siput Hutan. Link terlampir untuk hard body Injora. Kelebihan hard body ini ada di bagian sini. Desain hard body ini lebih bagus dari tim Rapi karena bisa taruh baterai. Ya agak tinggi. Iya, jadi seperti itu. Oke, kita taruh sini. Ini hard body yang cukup berat, menyiksa dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat di Traxxas ini yang orisinil itu pertama ya,
frame. Yang kedua sekok. Bukan sekok, shockbreaker. Ya. Yang ketiga, Tray baterai. tray baterai enggak? Udah enggak? Enggak. Metal. Oh iya iya. Iya. Yang dari Kalau papan itu kan plastik. originalnya 3 XL. Ya. Jadi sasis, shockbreaker, link. Dan yang terakhir, kopel. Kalau kalian tanya ada lagi, ada satu. Seling-selingnya servo masih original. Lainnya sudah aftermarket, ya RC ini dibantu bangun juga sama Jorok ya. Jadi semua part ini juga sudah kita ganti jadi ke full metal. Jadi mulai dari shock tower full metal, brace body full metal. Iya. Full metal semua. Ya, gardan depan belakang full metal, tutup gardan kita beliin, lalu kita kasih ini nih. Ini benda super gila ini, bracket caliper. Ya, juga metal. Ini juga metal. Iya. Dan edisi ini belum. Edisi tergila ini nggak ada kayaknya. nggak ada. Edisi tergilanya adalah konversi Traxxas jadi ke dinamo mesin depan. Nah, kenapa begini ya? Pengen coba. Kenapa pengen coba ya? Pengen tahu ya Mas. Ini depan. Iya. Ini metal juga. Ini metal juga. Jadi ya. Tapi ya terbayarkan dengan kepuasan. Kalau ditanya terbayar dengan kepuasan sih, enggak sih. Yang pertama ngerepoti ya kalau habis baterai. Yang kedua punya mobil super keren lah ya, Traxxas TRX4, the best RC crawler tapi nggak bisa naik. Apa tujuannya? Cuman foto, tolong di like. Makanya kalau ada foto mobil ini di Instagram, tolong di like. Supaya kita berdua paling nggak itu seneng gitu ya. Kalau Goblin di foto like-nya banyak, ya bodinya mahal banget. Seperti itu. Jadi berat RC menjadi ekstrim lebih berat, tapi movement, travel, shock respringnya paling cakep, betul ya Mas ya? Jadi kalau pas jalan kena batu-batu, kena geronjolan itu ya bodinya itu diem, steady di tengah, yang gerak rodanya, kolek kayak gitu. Jadi itu kalau nggak dikasih full metal atau kalian bawain paving gitu ya nggak bisa kayak gitu ya. Ya, karena ini emang ya beratnya itu 10 kilo itu aja. Ya. Memang cukup berat. Memang cukup berat. Jadi ya kenapa ya? Karena kalau kalian perhatiin ya, baik kalian beli housing gardan Cinaan lah ya, punya Traxxas itu memang berat-berat. Housingnya aja itu udah berat. Harganya juga berat ya. Jadi ya gitu. Nah, sampai di garis ini masalahnya ada timbul. Yang pertama itu ban jadi kempes. Gara-gara berat. Lalu gara-gara berat, masalah keduanya dinamo ya Mas ya? Apa yang terjadi sama dinamonya? Dinamonya mungkin terlalu kecil ya T-nya. Jadi walaupun dia di 5 slot, tapi kalau terlalu kecil banget juga untuk ngangkat gerakin mobil seberat segini 10 kilo kayak nggak ngatasi. Jadi ini sempat gosong, tapi masih bisa muter. Tapi gosong. Jadi udah performanya udah turun. Kalau kalian tanya ke kita ya, sambil nunggu dinamo ya. Ini sekarang dinamonya apa? Ganti ke Surpass 20T. Sama. Kenapa kok sama. nggak ganti brushless? Ya kan suruh bikin konten 5 slot, ya coba gitu. Jadi kita masih dalam riset. Jadi kalau kalian semua tanya Surpass 20T ini kuat atau enggak, jawaban saya sama Mas David itu sama. Enggak tahu. Tapi kemarin kan udah coba. Ya, iya, tapi kan baru 1 etape. Kalau 2-3 etape kita nggak tahu. Kayaknya kuat, tapi ya nggak tahu. Soalnya ya ini over tapi limit. Motor 5 slot itu paling gede T-nya berapa? Paling gede. Kita bicara paling 5 slot yang T-nya paling gede. Saya Google kemarin ya itu 20. Maksimal. Iya, untuk Surpass ya. Jadi di angka 20. Nah, ini loh. Jadi ini adalah dinamo kalau udah kita bongkar ya. Ini bukan warna black and white ya. Ini gosong, beneran gosong. Jadi harusnya dia itu warna tembaga ya. Chopper itu coklat-coklat metalik gitu loh. Coklat logam. Kayak gini ya warnanya ya. Jadi dia jadi gosong gini. Nah, ini juga PR tersendiri ya. Jadi kalau kalian tanya ke kita gimana solusinya ya? Mobil ini masih dalam tahap riset, pembangunan dan penelitian. Mana kita tahu
Gitu loh. Soalnya Tapi ya untuk kayaknya untuk 20T kayaknya lebih kuat. ya harusnya lebih kuat karena kita mikir kan ini 10 bukan naik ke 20. Tapi kita mikir ini 10T. 10T itu rusaknya dulu 10 kali main lah ya. Ya segoblok-gobloknya 20T mungkin 20 kali main lah ya. Segoblok-gobloknya. Tapi ya harusnya enggak karena 20 dan 10 itu 20 mempunyai kekuatan 2 kali lipat dari 10. Iya. Harusnya ya lebih kuat. Jadi itulah suka dukanya sampai hari ini ya. Kalau ada yang tanya ke kita, mau sampai part berapa masalah ini ya? Ya kita kemarin berdoa part 1 aja gitu loh. Jadi kalau kalian lihat kan ada perubahan judul ya. Tiba-tiba ada part 1, tiba-tiba ada part 2. Itu bukan kita kekurangan konten. Tapi ya kita dulu mikir problemnya cuma itu ya. Belakangan baru kita tahu kalau ini terbakar. Up next ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kopel mungkin, tapi kayak enggak. Kayak Kopelnya itu kuat banget. Kalau kopel Walaupun sekop plastik ya. kayaknya kuat. Yang mungkin rusak itu ya kalau menurut saya ISC, tapi kecil kemungkinan. Kecil. Kalau dinamonya, nah gini, kalau dinamo. Oh ada satu yang kemungkinan rusak. Gitu. Ayo, apa yo? Wins depan. Kalau pas recovery dia sendiri ya, keberatan. Jadi GTI 7 kilo, 8 kilo lah. Kalau over 10 ya, kayaknya harus pakai dual motor ya. Atau pakai 8274. Ya, pakai 8274. Ya. Cuman ya, ngapain juga diganti 8274? Mau naik aja nggak bisa. Gitu sih. Tapi biasanya gini, kan kemarin kita juga ngobrol-ngobrol masalah ISC itu. ISC itu bisa kebakar, itu ada kemungkinannya itu dari motor. Motornya itu kayak ini. Ini kalau nggak dipaksa berhenti, kalau nggak berhenti kemarin itu bisa kalau ini sampai terbakar, arusnya ini kan elemennya itu enamel lapisnya itu loh. Itu kalau udah ngelupas kebakar, nempel semua, itu udah nggak jadi hambatan. Tapi kayak langsung disambung jadi satu. Itu kalau dipaksa digas, pasti arusnya akan kembali. Nah, itu yang bisa jadi kebakar ESC. Jadi kalau motor kalian itu agak sedikit kendala, nggak bisa digas, istilahnya lemot gitu ya. Dinamonya panas lemot, jangan diterusin, cek dulu. Itu kalau sampai terbakar, kalian terusin, ESC kalian jadi korban. Masuk akal. Jadi itulah tips dari Sobat Hafid untuk ISC. Jadi kalau kalian pengen nyoba ya, ISC kebakar ya, lakukan apa yang dilarang. ISC-nya kan dibakar. Apa yang bisa dilakukan? Apa tujuannya ISC itu kebakar? Apa faedahnya? Jadi kalau mungkin kalian kedinginan ya atau di atas gunung ya kan, butuh penghangat untuk minuman hangat, misalnya bikin teh di gelas gitu ya, bakar aja ISC kalian terus celupin ke situ ya, terus angkat, nanti tehnya jadi hangat. Kalau panas enggak. Cuman kayaknya manggil Om Jin. Manggil Om Jin. Keluar asap, jadi gitu ya. Jadi itu bercanda. Jadi ya itulah serba-serbinya, jadi suka dukanya ya. Kalau ditanya ya, banyakan sukanya apa banyakan dukanya? Sampai sekarang banyakan dukanya. Tapi dukanya? Loh ya kan duka tuh. Mobilnya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ngeliat mobilnya jalan ya toh, melihat mobilnya difoto atau di video bergerak di pemandangan yang seolah-olah tidak ada masalah, damai, yang kelihatan kan damai ya. Video si Pututan trailingan kan kelihatan damai gitu ya. Kan mereka nggak ngerti itu apa yang terjadi di belakangnya ya kan. Kameramennya sampai ya kalau kelihatan di kamera, kelihatan di layar semuanya terbayar. Kenapa ya kameramen bagus, peralatan tertunjang, mobil bagus, view menarik ya. Ya selalu hadir dengan konten yang baik. Itu kepuasannya. Terus nggak ada orang yang ngehujat. alhamdulillah. Ya kan? Ya. Ya cuman paling orang dalam hati bilang orang gila gitu ya. Jadi gitu. Jadi ya seperti itulah. Semua tidak ada yang sempurna lah dalam segi apapun. Ketika kita memperhatikan penampilan, maka akan ada yang dikorbankan. Apapun itu seperti itu. Jadi
Pengen realistis, beratnya naik, mobilnya jadi nggak enak. Ya. Iya. Pengen bagus tapi nggak berat, ya jelas nggak mungkin. Jadi ya dijalani aja lah, yang penting happy. Betul. Oke sobat, jadi buat kalian semua yang lagi gabut, lagi pengen tahu tentang sebuah RC, kalian bisa langsung tanya ke kita via Instagram direct untuk konsultasi. Dan kalau kalian butuh spare part yang tentu saja nggak akan bikin repot, ya nggak akan bikin repot karena semua spare part sudah kita cek. Semua spare part semua akan kita buka, jadi kita nggak jualan spare part tanpa dibuka. Kenapa? Karena kita nggak mau ngirim 2 kali. Ini bekas, nggak mungkin lah sih putusan jual bekas. Kenapa ya? Karena ada SOP-nya gitu loh. Karena yang jelas itu belum pernah dipakai. Iya, belum pernah dipakai. Kenapa? Hanya pengetesan. Karena setiap kalian udah transaksi, kita pasti akan lihat apakah barang ini layak dikirim ke kalian. Kalaupun itu segel, ya pasti akan kita buka dan kita lihat. Lalu kita tutup, kita rapiin lagi, kita kirim. Kita nggak mungkin membiarkan sebuah resiko kesalahan timbul gara-gara tidak dicek. Jadi itulah kelebihan beli distributor. Karena semua part sudah pasti kita pakai sendiri dan kita coba. Daripada stok partnya banyak, di gudang nggak dipakai, ya kan, nggak rusak-rusak, ya dijual aja. Ya, semoga beruntung buat kalian semua yang beli. Jadi cara belinya gampang banget. Langsung aja buka Tokopedia, ketik SIPUT spasi Hutan kayak gini. Wow. Nah, di situ kalian bisa langsung aja beli. Selama stok terpamang ada, barangnya pasti ada. Jadi Ada yang bagian stok. ada yang bagian stok. Jadi aman semua. Kalau kalian mau tanya fungsi, jangan tanya di Tokopedia, tapi tanya di Instagram. Karena notifikasi Tokopedia kadang-kadang gila dan dia nggak masuk. Tiba-tiba ada di situ sudah beberapa hari. Nggak repot buat kita. Kalau kalian tanya Instagram nggak dibalas, langsung aja video call atau call Instagramnya. Itu akan lebih cepat. Itu yang dilakukan sama seperti customer kita yang ada di pojok. Kamera 2 lihat. Nah, itu Mas Suprapto lagi konsultasi live dengan Mas Tommy. Lagi diskusi mengenai RC. Main RC itu berat, ya kan? Jangan dibikin berat, dibikin santai aja. Karena semua masalah pasti ada solusinya. Ya, seperti kata pemain RC senior, gaspol, jangan takut rusak, PS7 masih buka. Mantap. Oke sobat, jadi sampai ketemu di episode kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalain Lonceng, and leave a komen. Karena semua komen pasti akan dijawab dan semoga komen itu membantu masalah kalian. Sampai ketemu di episode berikutnya and bye-bye.